Wabarakatuh, para penonton podcast Ansor Kabupaten Kutai Timur. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di video atau konten kali ini spesial karena ini adalah video atau podcast untuk memperingati Harlah GP Ansor ke-87. Karena edisi spesial maka bintang tamunya juga spesial. Saya perkenalkan yang pertama Ketua GP Ansor sebagai tuan rumah. Apa kabar Ketua? Alhamdulillah baik. Yang kedua yang paling spesial adalah Bapak Kapolres Kabupaten Kutai Timur. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas, terima Selamat kasih. malam. Saat malam. Terima kasih telah hadir di podcast kami. Siap. Tidak perlu berpanjang lebar, jadi kita akan membahas tentang Harlah Ansor ke-87. Harlah Ansor, kita tahu Ansor itu adalah organisasi yang besar, termasuk yang terbesar di kepemudaan di Indonesia. Tidak hanya di daerah-daerah seperti Jawa atau daerah yang besar, tapi juga ada di Kabupaten Kutai Timur yang mungkin saat ini dikatakan masih pelosok lah ya, jauh dari ibu kota. Kecuali nanti sudah pindah, dekat ibu kota. Sebentar lagi. Nah, ternyata di sini juga Ansor itu eksis. Ini yang akan kita coba kulik agar sahabat-sahabat nasional tahu juga bagaimana kiprah kita di kabupaten. Kita pertama ke Ketua Ansor dulu. Pertama gini Pak, sejak kapan Ansor ada di Kutai Timur? Jadi ya Sejarah singkat ya berarti sejak biar sempat masih ikut Tenggarong juga sudah ada Ansor. Oh, masih Karena ikut. saya ini sudah periode ketiga kan. Jadi sebelum saya itu 2 periode Bapak Haji Hasyim Asyari itu, sebelumnya juga Pak Rahmat Mangkurat gitu. Jadi saya ini termasuk ketua yang periode ketiga. Periode ketiga. Sudah periode kedua saya kan. Oh, Rata-rata 2 tahun. ketua ketiga tapi 2 periode. 2 periode. Rata-rata 2 periode. Boleh 3 periode nggak? Nah, namanya nggak punya kader nanti kalau 3 periode. Selama 3 periode kan. Nah, selama ini bagaimana Ansor di Kabupaten Kutai Timur ini perjalanannya seperti apa? Selama saya itu ya perjalanannya ya dibilang suka dukanya ya luar biasa karena kita melihat geografis Kutai Timur yang luas. Luas kita itu hampir sama dengan provinsi kalau di Jawa. Jawa Barat gitu kan, tambah Jogja katanya. Nah, luasnya segitu. Kemudian antar kecamatan juga jauh. Bahkan sampai ada yang lewat laut gitu kan. Kalau kesandaran lewat laut. Jadi kalau luasnya kayak apa provinsi berarti Pak Kapolresnya kayak Polda. Kayak Polda. Kapolda. Kalau di Jawa kelasnya Kapolda ya. Nah, Ya itu jadi kemudian aksesnya ya itu betul-betul luar biasa. Terkadang jalan kalau tidak pakai double itu kendaraan double yang Double keadaan ya bisa-bisa nggak sampai di ngilang di lokasi. jalan. Ya, tapi alhamdulillah beberapa tahun ini sudah mulai baik. perbaikan. Hanya beberapa daerah yang mungkin itu Jadi tantangan terbesarnya itu ya geografis ya. di geografis. Tapi sambutan masyarakat sendiri di masyarakat untuk Ansor ini seperti apa? Ya alhamdulillah antusiasnya tinggi. Kalau anggota berapa sudah? Kalau anggota mungkin sekitar baru 1000-an lah. 1000 baru. Karena kita kan ingin yang lebih banyak lagi gitu kan ya. Jadi sambutan di masyarakat juga positif. Positif. Karena kita memang di sosial juga kan, dari di sosial keagamaan. Sosialnya juga kita tonjolkan. Ada bencana juga kita selalu ikut partisipasi. Partisipasi ya. Kayak kemarin ya. Kita ke Pak Kapolres. Oh iya. Iya. Sebagai kepala kepolisian di Kabupaten Kutai Timur tentu banyak berinteraksi dengan masyarakat, organisasi-organisasi, salah satunya Ansor sendiri. Tanggapan Bapak tentang selama ini mungkin bekerja sama atau berinteraksi dengan Ansor itu seperti apa? Saya jadi Kapolres baru 6 bulan Mas. 6 bulan Ya ya, 6 bulan Pak, berjalan lah. Baru pertama jadi Kapolres kemarin tuh sekitar bulan November ya. Langsung saya silaturahmi sama Mas Zainul di sini ya. Saudara memperkenalkan diri. Kula nuwun lah gitu kan. Jadi
selama 6 bulan ini ya seringlah kita melaksanakan interaksi dengan Mas Zainul, walaupun tidak terlalu interaktif karena kita dibatasi dengan adanya pandemi COVID-19. Ya kita kalau ada kegiatan-kegiatan kita hubungi Mas Zainul. Jadi karena pandemi jadi kegiatan nggak show off gitu. Iya, terbatas, betul. Selalu ada komunikasi di ada. belakang layar. Ya. Apa harapan Pak Kapolres untuk Ansor ke depannya, Pak? Iya. Ini kan sudah 87 tahun nih, Pak. Iya. Ada gitu ya. Iya. Kalau diikutin udah berapa tahun, Pak? Tadi 10 tahun kan ada ya? Nah, ke depan ini Mulai berdirinya Kutim. Iya. kita tahu juga Ansor ini kan semakin dilihat lah kiprahnya gitu, Pak ya. Nah, harapan Bapak sendiri untuk Ansor khususnya di Kabupaten Kutai Timur ke depan seperti apa? Iya. Jadi GP Ansor itu organisasi masyarakat yang besar, Mas ya. Iya. Organisasi masyarakat pemuda. Jadi ada sebelum kemerdekaan. Jadi organisasi ini membantu pemerintah baik TNI Polri untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau di Kutai Timur kami harapkan nanti ya tetap koordinasi dengan kerjasama dengan pemerintah, dengan TNI Polri kan. Jadi untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di Kutai Timur khususnya gitu. Dan yang kedua saya harapkan bisa membantu TNI dan Polri, pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19 yang sekarang ini terjadi dan memulihkan ekonomi masyarakat yang ada di Kutim. Jadi nanti bisa juga kerjasama untuk program apa untuk itu, Pak ya? Ya bisa. Nanti berkolaborasi, namanya kolaborasi. Iya. Sudah sering kolaborasi. Harus Di awal-awal pandemi itu kita kolaborasi belum beliau. Jadi tinggal dilanjutkan, Pak. Untuk ketua Ansornya, tadi belum saya tanya. Ini kan tadi sudah flashback perjalanan Ansor ya. Nah, ke depan ini kira-kira Ansor akan dibuat seperti apa? Karena ini sudah 87 tahun itu bukan usia yang muda lagi, apalagi menjelang 100 tahun mungkin. Nah, ini mungkin ada gebrakan-gebrakan apa tuh, Pak? Jelas masih tetap di itu ya. Ada kita bahwasanya menghargai keberagaman. Apalagi di Kutai Timur ini multi etnis. Nah, betul. Multi etnis. Kalau orang bilang Jakarta kecil, Indonesia kecil ya, bukan Jakarta lagi. Indonesia kecil ya. Semua ada di sini. Semua ada di betul. sini. Gitu. Nah, ini kan sangat berpeluang untuk menjadi konflik kalau tidak dibangun merasa kebersamaan. Itu. Nah, kemudian bagaimana kita termasuk ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi teman-teman Ansor sendiri bagaimana dibantu. Karena Ansor juga rakyat ya? Betul. Ansor itu kan rakyat. Jadi itu. Kemudian banyak tetap di bidang keagamaan, bagaimana kita mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ya. Moderasi beragama. Nah, moderasi beragama. Sempat kita bahas juga moderasi itu kan. Ya itu. Jadi ke depan tetap konsisten ke isu-isu itu kayak Tetap konsisten. NKRI. Nah, gitu. NKRI harga mati. Nah, ini kayak jadi kalau masalah NKRI kepolisian sama Ansor sudah klop ya. Iya betul. Tinggal action di lapangan. Kita membantu kepolisian itu karena memang personil kepolisian itu betul-betul kurang. Ketika kita melihat di kecamatan-kecamatan juga sangat kurang. Ini sempat saya sampaikan ketika Pak Kapolda zamannya Pak Indras di itu Pak Kapolres ada enggak Pak Kapolda datang kemudian iya. pas serah terima itu waktu di itu. Jadi bahwasanya memang kita menyadari teman-teman kepolisian ini kan kurang personil gitu. Nah, dengan adanya teman-teman Banser itu ya mari kita bantu. Di backup lah ya di lapangan. Siap. Karena di kecamatan juga kita anggota juga banyak Ya, sangat dekat. dan selama ini kolaborasi dengan polsek-polsek juga gimana, Pak? Bagus Selalu termasuk di Kompleng di bawah bagus. di bawah selalu bersama. Sempat saya izin ke beliau dulu mau ke kecamatan. Oh iya, kegiatan ya. Tetap itu kita Oh iya, silaturahmi dengan polsek silaturahim dengan polsek. menjalin
Sampaikan aja Mas nanti kalau ada kunjungan lagi. Siap. Bisa juga kunjungan bersama gitu Pak. Oh bisa. Saya sempat tahun berapa itu bukan dengan Kapolres ya. Waktu Natalan. Jadi keliling gereja ya. Mulai dari Meo itu. Dari Wahoo sampai ke Wahoo. Waktu itu ya pas tahun 2017 nggak salah. Jadi Natalan di sana, tahun baru di sana, ikut keliling. Bisa kita jadwalkan nanti Mas. Bisa. Bulan Desember Tahun masih lama ya. Kan resikonya ini kan jenengan itu pasti kena itu gitu kan. Kena itu tetap pasti pindah gitu ya. Soalnya nggak apa-apa pasti nanti kita pindakan. Iya siap. Cari momen lah ya waktu dekat. Cari momen Iya boleh. Cari momen bisa itu. Ya mungkin sebelum kita tutup karena waktunya terbatas Pak ya. Siap. Saya ingin closing statement dulu lah untuk untuk Ansor baik nasional maupun ini dari Pak Kapolres dulu. Jadi saya harap nanti harapan saya ya sebagai Kapolres tetap GP Ansor ini tetap membantu TNI dan Polri untuk menjaga keberagaman dan menjadi garda yang terdepan untuk memerangi paham radikalisme dan terorisme yang ada di Kutai Timur khususnya. Ya, umumnya di Indonesia kan gitu. Apalagi potensi selalu ada ya. Pasti ada Mas. Walaupun nggak terlihat di perubahan tapi kan potensi ada. Ketua. Ya. Closing statement hari Ansor ke 87 nih. Apa 3 periode atau gimana? Enggak, janganlah 3 periode, kalau 3 periode nggak punya kader sana kan. Ya silakan start. Ya yang jelas kita tetap berkomitmen menjaga keberagaman gitu kan. Karena memang cita-cita bangsa kita ini dibangun bersama. Ini yang harus dipahami. Jadi paham-paham yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Maka juga harus kita sisihkan. Jadi tetap kita di situ. Bagaimanapun para pahlawan, para pejuang bukan hanya dari satu agama, bukan hanya dari satu etnis, tapi dari seluruh bangsa Indonesia. Sebenarnya sudah selesai ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan sebenarnya. Makanya marilah kita sama-sama membangun Indonesia lewat mana? Lewat Kutai Timur. Kita bangun kebersamaan. Kita berikan masukan-masukan ke pemerintah. Kita berikan masukan-masukan ke tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga perdamaian. Dan saya yakin diikuti aman. Amin. Dan saya harap ya Ansor lebih berkembang lagi lah, berusaha ke depan. Termasuk saya berpikir setelah saya ini siapa. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Ketua. Telah bersedia hadir di podcast kita meskipun singkat. Mungkin pasti sangat berarti untuk ulang tahun Ansor ke-87. Dan saya harap nggak terakhir kali Pak. Oh enggak. Nggak kapok kesini. Apalagi kalau dibikinin kopi kopi diserbu dulu lah. Nah, ini kopi buatan kader Ansor ini. Mantap bener ya. Nggak kalah sama yang di kafe-kafe. Siap. Berarti bisa datang lagi. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat penonton, demikian podcast singkat kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa subscribe dan dukung terus channel-channel kita, channel-channel yang moderat juga agar lebih viral lagi. Selamat ulang tahun, selamat hari di Ansor ke-87. Semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.